Bu Risma ngasih materi apa? Tentang apa? Ekosistem. Iya. Baik, jadi hari ini Ibu akan mempelajari tentang gaya dan pesawat sederhana ya. Untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas bisa dipimpin doa. Penduduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk atau masuk semua? Bu, siapa? Ada yang tidak masuk? Kaila. Ya. Kenapa? Bolos bu kayaknya. Nggak bolos. Kemana ini bolos? Ilham. Ilham kemana Ilham? Ini cowok kok. Bolos juga. Anu bu berarti bu. Satu grup. Kok janjian Iya. bolosnya? Di sini ada yang sudah tahu apa itu gaya dan apa itu pesawat sederhana? Belum. Sebentar. Oke. Jadi, gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda yang dapat menyebabkan perubahan bentuk, gerakan, ataupun gesekan pada benda tersebut. Jenis-jenis gaya mungkin yang sudah kalian ketahui waktu di kelas 7, waktu di SD itu ada gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya elastis, dan gaya yang lainnya. Lalu untuk yang pesawat sederhana itu adalah alat mekanis atau alat yang diciptakan untuk mengubah arah atau mengubah besar gaya yang ditetapkan pada suatu benda sehingga mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenisnya ada tuas, ada katrol, ada roda dan poros, ada gergaji, ada bidang miring. Untuk itu, supaya kita lebih mendalami lagi tentang materi gaya dan juga pesawat sederhana, Ibu akan memberikan sebuah video tentang materi ini. Nanti kalian dilihat ya videonya, dipahami juga. Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Dodi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Tetapi memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi.
Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayu. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda diam jadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayu sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik Ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga vas bisa pecah. Artinya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Kejar dan Cita sedang menyiapkan minuman segar di dapur. Kejar kesulitan ketika ingin membuka penutup botol sirup dengan tangannya. Cita yang melihat hal itu langsung menyodorkan alat membuka tutup botol kepada Kejar. Tutup botol akhirnya berhasil dibuka dengan mudah. Alat membuka tutup botol yang digunakan Kejar termasuk pesawat sederhana. Bukan pesawat yang bisa terbang ya. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan dan membantu pekerjaan kita. Pesawat sederhana ada 4 jenis. Ada roda berporos, bidang miring, katrol, dan tuas atau pengungkit. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros sehingga keduanya dapat berputar bersama-sama. Roda berporos berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya benda. Roda berporos dapat kita temukan pada gir sepeda, gir motor, kursi roda, dan sepatu roda. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring dapat kita temukan pada pisau, kapak, dan skrup. Bidang miring juga dapat dimanfaatkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi, misalnya memindahkan potongan kayu ke dalam truk menggunakan bantuan papan sebagai bidang miring. Katrol merupakan roda yang di sekelilingnya bisa dilalui tali atau rantai. Katrol sendiri ada 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap. Katrol tetap digunakan pada sumber air dan tiang bendera. Katrol bebas adalah katrol yang dapat bergerak. Biasanya katrol bebas digunakan untuk mengangkat peti kemas di depan. Katrol majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah tuas atau melengkit. Secara umum, tuas terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan. Titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan. Gaya yang diberikan atau gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan gaya beban dilambangkan dengan W. Jarak antara titik tumpu dan titik kuasa disebut dengan lengan kuasa atau LK, sedangkan jarak antara titik tumpu dan titik beban disebut dengan lengan beban atau LB. Titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya pada gunting, titik tumpu berada di tengah, titik beban berada di bagian pisau pemotong, dan titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis pertama lainnya adalah palu, tang, gunting kuku, dan jungkat-jungkit. Tuas jenis kedua
kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada alat pembuka tutup botol yang digunakan kejar tadi. Titik beban berada di tengah, tempat mengaitkan tutup botol. Titik tumpu berada di ujung, titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis kedua lainnya adalah gerobak dorong dan pemotong kertas. Tuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada sekop, titik kuasa berada di tengah, tempat di mana tangan mengangkat sekop. Titik tumpu berada di ujung, titik beban berada di bagian wadah sekop. Contoh tuas jenis ketiga lainnya adalah stapler, pizza, dan sapu. Wah, sekarang kita jadi tahu ya apa itu pesawat sederhana dan prinsip yang digunakan. Kita juga bisa loh memanfaatkan prinsip pesawat sederhana dalam bidang lain, misalnya prinsip bidang miring dapat digunakan pada pembuatan jalan di daerah pegunungan. Jalan dibuat berkelok agar lintasannya semakin panjang dan landai, sehingga kendaraan. Oke, dari video yang telah kalian lihat, tadi kan sudah dijelaskan itu beberapa jenis gaya, terus contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, juga pesawat sederhana juga dijelaskan jenis-jenisnya, contoh-contohnya dalam kehidupan di lingkungan sekitar kita. Ibu mau tanya, di contoh gaya otot tadi yang kalian lihat di video tadi menjelaskan gaya otot itu di contoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa contohnya? Mengangkat kaki. Apa berikut? Ya, untuk jenis pesawat sederhana jenis tuas, contohnya apa tadi? Pembuka tutup botol, terus apa lagi? Gunting, ya, apa lagi? Apa? Tang. Terus apa lagi? Potong buku. Terus yang biasanya dipakai buat Pak Tukang lalu. Ya, bentar. Berarti semuanya sudah memperhatikan video ya. Selanjutnya adalah memberikan contoh perhitungan di sini, yaitu di sini kita disuruh mencari nilai F atau nilai gaya. Jadi dalam fisika itu gaya disimbolkan dengan F. Nah, dalam gambar ini tuh sudah diketahui LK-nya adalah 4M, LB-nya 2M, dan bebannya adalah 400 Newton. Kita dihitung mencari F atau nilai gaya. Yang pertama yaitu kita menuliskan jarak bebannya, diketahui jarak bebannya LB yaitu 2M, jarak kuasa atau LK yaitu 4M, dan beban atau W yaitu 400 Newton. Lalu kita memasukkan rumusnya. Rumusnya yaitu LK dikali dengan LB sama dengan F dikali dengan 400 ya, ini ya maksudnya ya, bebannya ini W. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan F-nya kita hitung, 400 dikali 2 adalah 800. Lalu F-nya ini dipindahkan ruas ke kanan, sama dengan F sama dengan 800 dibagi dengan 4, maka hasilnya F adalah 200 Newton. Jadi nilai gaya dari gambar tuas ini adalah 200 Newton. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum dipahami? Apa Mbak Laila? Kalau LB diganti CM gimana Bu? Kalau LB diganti CM kurang cocok di pembelajaran gaya ini, karena di pembelajaran gaya ini cukup meter saja untuk satuannya. Itu Mbak Laila. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Oke ya. Di sini masih ada yang start atau mau mengantuk atau masih mau pelajaran yang lain? Mengantuk. Oke. Di sini Ibu akan mengajak SBK dance. Ya, dance-nya ini mungkin sering viral lah di TikTok FYP kalian kalau yang anak K-pop. Oke, semuanya boleh berdiri dulu, kita ice breaking supaya lebih semangat lagi. Kita dance sama-sama ya. Gimana? Mau lagi atau
Boleh duduk kembali. Masih semangat kan? Miss Ice Breaking? Masih. Oke. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPJ. Maaf, LKPD. Nah, di LKPD ini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, di kelompok itu nanti kalian berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tuliskan di sini ya. Oke, untuk kelompok 1 ada Mbak Ica, Mbak Sabrina, Mbak Ingrid sama Mbak Dila ya. Kelompok 2 ada Mbak April, Mbak Wanda sama Mbak Nisa. Kelompok 3 ada Mbak Rahma, Mbak Risma, Mbak Laila dan Mbak Febi. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Iya, Bu. Nomor 1 sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah? Kelompok 3 bagaimana? Bisa? Satu. Iya, nanti tanya. Ya, baca ini. Apa? Iya, iya. Ya. Bagaimana? Sudah semuanya atau ada yang belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang dipresentasikan di depan ya. Ini presentasinya mau urut atau diacak? Acak. Oke, dari kelompok 3 bisa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Yang satu, berdasarkan gambar 1, ini gambar 3, jelaskan jenis-jenis gaya yang bekerja pada setiap situasi di atas. Gambar 1 yaitu gaya ortot dan gaya gesek. Gambar 2 gaya gravitasi. Gambar 3 gaya magnet. Yang kedua, bagaimana masing-masing gaya tersebut mempengaruhi gerakan benda-benda yang ada dalam gambar. Untuk gambar 1, mobil dapat bergerak maju karena ada gaya otot dan gaya geser, lalu ada gaya otot, lalu ada gesekan roda dengan tanah dan massa mobil itu sendiri. Untuk yang gambar 2, kapal jatuh ke tanah karena gaya gravitasi menariknya ke bawah. Ini menunjukkan gravitasi bekerja pada benda di bumi tanpa adanya kontak langsung. Kalau gambar 3, magnet menarik benda logam kecil karena semakin kuat magnetnya, semakin besar kemampuan untuk menarik benda logam meskipun ada jarak tertentu.
Sudah. Ya. Dari jawaban diskusi kelompok 3, apakah jawaban dari kelompok lain ada yang sama atau beda? Tapi sama kan kurang lebih Sama. intinya sama. Oke, kita satu kali lagi ya. Oke, bisa ditutup untuk kelompok 3. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 bisa presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan gambar 1 hingga 3, jelaskan jenis-jenis gaya yang bekerja pada setiap situasi di atas. Gambar 1 yaitu mendorong mobil, gaya dorong, gaya gesek karena melibatkan interaksi langsung antara orang tersebut dengan mobil. Gambar 2, apel jatuh dari pohon, gaya gravitasi karena gaya yang bekerja di sini yang menarik apel ke arah bawah. Gambar yang ketiga, magnet menarik benda-benda logam kecil, gaya tak kotak yang terjadi antara magnet dan logam benda. Kemudian yang kedua, bagaimana masing-masing gaya tersebut mempengaruhi gerakan benda-benda yang ada dalam gambar. Gambar 1, gaya dorong. Gaya dorong yang diberikan oleh orang tersebut terhadap mobil mengakibatkan mobil bergerak maju. Biasanya percepatan mobil tergantung pada besar gaya dorong dan massa mobil. Untuk gambar yang kedua, gaya gravitasi. Gaya gravitasi menarik apel jatuh ke tanah, menyebabkan benda-benda jatuh ke arah bumi jika ada gaya lain yang menahannya. Sudah. Dari kelompok 2 juga sama jawabannya? Sama. Bisa ditutup untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar dari hasil diskusi kalian semua dari kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3, dari gambar itu ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada seorang pria yang mendorong mobil. Itu ada gaya dorong dan gaya otot, gaya gesek. Dari gaya dorong karena seorang pria itu mendorong, dan juga gaya otot itu karena dia kan menggunakan tangannya, jadi dia menggunakan otot. Lalu gaya gesek itu gaya karena ada interaksi antara ban mobilnya dan juga jalan raya. Lalu yang gambar kedua ada buah apel yang jatuh dari pohon, itu adalah gaya gravitasi. Lalu yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnetnya itu karena magnet itu menarik, dari gambar itu seperti penjepit kertas. Jadi penjepit kertas itu ditarik oleh magnet walaupun jaraknya jauh. Itu dikarenakan gaya magnet ini karena besar gaya dari yang dihasilkan oleh magnet tersebut. Di sini semuanya membawa handphone kan? Oke, Ibu akan memberi kuis seberapa pemahaman kalian tentang gaya dan skala sederhana ya. Ini barcode-nya bisa di-scan. Bisa? Bisa semua? Bisa. Yang lainnya bisa? Dikerjakan sendiri-sendiri ya.
sudah semuanya? Belum. Belum, masih belum. Sudah semuanya? Mbak Febi sudah? Sudah semuanya mengerjakan kuisnya? Sudah. Oke, dari hasil rekapan nilai kuis itu nilai tertinggi yaitu Mbak Ica. Pertanyaan itu Mbak Ica. Saya masih Mbak Ica. Lalu juara-juaranya ada Mbak Ingrid. Juara tiganya ada Mbak April. Tepuk tangan dong. Ini itu ada hadiah. Hadiah untuk juara kuis yang sudah mendapatkan nilai yang terbaik ya, Mbak Ica. Ya, masih belum ya. Oke, tangan dari kembali. Oke, pembelajaran materi ibu hari ini sudah selesai ya. Ya, Bu. Dari pembelajaran hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi tentang hari ini. Nanti dapat hadiah lagi. Mungkin Mbak Rahma, kesimpulannya materi hari ini. Gaya itu ada dilakukan untuk kegiatan kita sehari-hari. Ya, betul. Jadi yang disampaikan Mbak Rahma tentang gaya dan juga pesawat sederhana ya. Gaya itu adalah sebuah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda yang menyebabkan perubahan bentuk dan gerakan. Lalu untuk pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Ibu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa dipimpin doa. Sudah siap doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu.